Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa thanna bi sunnatihi ila liqa'i yawmi rabbih. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul fudhala'il kiram yang sama-sama kita muliakan, para alimil ulama, para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika namanya tidak dapat saya tata satu persatu karena memang banyak para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kemang, Bapak Haji Itang Suwana SE beserta jajarannya, Bapak RT, RW, BPD, LPM, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus dan istimewa yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Imu bin Ni'in, istri, anak, cucu, mantu dan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan biar semuanya biar sehat afiat, sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah lancarkan dan barokahkan rezekinya, Allah kabulkan doa-doanya, anak cucunya dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur yang kedua kalinya kita kepada Allah di mana pada malam hari ini kita bisa duduk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengenang 40 hari telah wafatnya saudara kita, orang tua kita, Bapak Nimung bin Ni'in. Kalau kita pikir-pikir Pak, kayaknya baru kemarin kita memperingati malam ke-7 beliau. Dan hari ini kita sudah memperingati malam ke-40. Artinya waktu itu terus berjalan. Waktu itu berjalan begitu cepat. Saking harusnya kita memperhatikan waktu, sampai Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan mengerjakan amal soleh. Jadi pada dasarnya kita manusia ini Pak dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, bertakwa, dan mengamalkan amal soleh. Maka penting kita memperhatikan waktu kita Pak, agar jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia. Sebab cepat atau lambat kelak kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum Bapak Nimung bin Ni'in. Orang yang hari ini telah meninggal, mereka nggak tahu Pak besok akan meninggal. Mereka tahunya besok masih hidup. Begitupun dengan kita pada malam hari ini, kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Maka idza jaa ajaluhum, manakala telah datang ajal kepada kita,
La yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak dapat dimajukan walau sesaat. Jikalau memang sudah waktunya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Karena di dalam kehidupan ini, Pak, kita dipanggil oleh Allah kurang lebih sebanyak 3 kali. Pertama, kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini panggilan khusus orang yang mampu. Bisa kita laksanakan, tidak bisa, boleh kita tidak melakukan. Yang kedua, panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat melalui panggilan azan. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita untuk bersujud kepadanya. Di situ pun kita bisa menolak. Di situ pun kita bisa menolak panggilan Allah dan enggan datang untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi panggilan yang ketiga ini, Pak, nggak bisa kita tolak. Apa? Panggilan kematian. Maka pertanyaannya, jikalau kematian itu pasti akan datang kepada kita, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Maka yuk malam hari ini, mumpung kita sehat, mumpung kita masih ada waktu, yuk kita sama-sama perbaiki kualitas hidup kita kepada Allah, perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka pertama, yuk kita sama-sama perbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah kurang lebih dengan 2 hal. Pertama, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Allah perintahkan kita sholat, yuk kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, yuk kita puasa. Mungkin kita masih sehat, Pak. Kalau kita sudah sakit, cuma kahaya doang. Saya mah kalau sehat lagi sakit. Saya mah kalau sehat pengen sholat. Saya mah kalau sehat pengen puasa. Kepengen doang, belum tentu kita sehat kembali. Boleh jadi ketika kita sakit langsung dipanggil oleh Allah. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sempat, masih ada waktu, yuk kita laksanakan perintah Allah. Yang kedua, yang namanya kita hidup di dunia ini pasti tidak luput dari kesalahan, baik salah kepada Allah maupun salah kepada sesama manusia. Maka jikalau yang pertama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan beribadah kepadanya, maka yang kedua kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Maka minimal, Pak, dalam 1 hari itu kita membaca istighfar sebanyak 70 kali. Kenapa? Karena baginda Rasul, Pak, yang telah dijamin masuk ke dalam surga, bahkan terbebas daripada perbuatan dosa, beliau dalam 1 hari beristighfar mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang sudah hilaf? Sudahkah kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah? Ketika kita membaca istighfar, selain mendapatkan ampunan dari Allah, kata baginda Nabi, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Maka boleh jadi ada di antara jamaah yang hari ini hatinya tidak tenang, hatinya sedang resah, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Boleh jadi itu dikarenakan dosa-dosa kita. Maka salah satu amalannya perbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, siapa orang yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap kesulitan. Maka boleh jadi ada di antara jamaah yang hari ini sedang punya urusan susah untuk diselesaikan, boleh jadi itu penyebabnya karena dosa kita. Maka salah satu amalannya perbanyaklah membaca istighfar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang ketiga, siapa orang yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka boleh jadi ada di antara jamaah yang hari ini rezekinya sedang sempit, maka salah satu amalannya perbanyaklah membaca istighfar. Yang pertama, yuk kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, yuk kita perbaiki hubungan kita kepada sesama kita. Sebab besar atau kecil,
terpaksa ataupun terbiasa, besar ataupun kecil, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Kalau bukan salah kepada Allah, maka salah kepada sesama kita. Dan yang harus kita ingat, Pak, dosa kita kepada Allah pasti akan Allah ampuni manakala kita bertobat kepada Allah. Tetapi dosa kita kepada sesama kita, Pak, tidak akan pernah Allah ampuni sebelum kita sendiri yang meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Maka kelak di akhirat nanti akan ada orang yang rugi, Pak. Siapa orang yang rugi itu? Adalah orang yang di akhirat membawa amal ibadah begitu banyak, tetapi semasa hidupnya ia pernah menyakiti hati orang lain, ia pernah menzalimi orang lain, ia pernah mengambil haknya orang lain. Maka kelak di akhirat nanti orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita ambil haknya, kelak di akhirat nanti akan datang kepada kita menuntut atas apa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup. Dan sebagai gantinya, pahala yang kita miliki akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Pahala yang kita miliki akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jikalau pahala kita habis, masih ada orang yang datang kepada kita menuntut atas apa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup, maka sebagai gantinya dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi semuanya akan diberikan kepada kita. Oleh sebab ketika kita hidup, kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah menzalimi orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, dan kita enggan meminta maaf kepadanya sampai datangnya hari kiamat, maka sungguh kelak kita akan menjadi orang yang rugi. Maka baginda Rasul, Pak, beliau memberikan tips kepada kita agar dosa-dosa di antara kita mudah diampuni oleh Allah. Apa kata baginda Rasul? Man min muslimaini yaltaqiyani falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla an tafarraqa. Kata baginda Rasul, siapa orang manakala kedua orang muslim bertemu, kemudian keduanya saling berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Maka budaya salaman, budaya jabat tangan setelah sholat, lanjutkan, Pak. Budaya salaman ketika kita bertemu, ketika kita berpisah, lanjutkan. Karena ketika kita bersalaman, Pak, dengan saudara kita, itu dosa di antara kita diampuni oleh Allah sampai kita berpisah. Man min muslimaini yaltaqiyani falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla an tafarraqa. Manakala kedua orang muslim bertemu, kemudian keduanya saling berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni dosa di antara keduanya sebelum dia berpisah. Berarti ketika kita berjabat tangan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka intinya, Pak, pada malam hari ini kematian almarhum mengenang 40 hari jadikan nasihat buat kita. Kalau kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum, maka mumpung masih ada kesempatan, yuk kita perbaiki kehidupan kita, kita perbaiki ibadah kita. Pertama, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, dan senantiasa memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, mari kita perbaiki hubungan kita kepada sesama kita dengan saling bersilaturahmi, dengan saling bersalaman, dengan saling meminta maaf satu sama lain. Insya Allah, jikalau kedua hal ini bisa kita lakukan, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah terkhusus untuk almarhum Bapak Nimu Biniin. Kita doakan mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasallama sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Jikalau ada salah kata, salah arti, salah makna, salah penyampaian, jikalau ada mohon sekiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.